Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Intan Megasari dengan NIM K1A020008. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber historis pendidikan Pancasila. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah," yang berarti sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan atau bisa dikatakan sejarah merupakan guru dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Filandari. Di sini saya akan membacakan materi mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan kelompok atau masyarakat. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah nilai gotong royong. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, kebiasaan gotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa masih dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Perkenalkan, nama saya Dea Ajeng Rahmawinoto Putri, NIM K1A020010. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau ristat, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis, sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Perkenalkan, saya Alin Amaliana Sulistyawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia,
Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI 1965. Kemudian diterbitkannya Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Perkenalkan, nama saya Ranita Siva Fadila dengan NIM K1A020012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut ternyata bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Rizky Avalia, NIM K1A020013. Saya akan melanjutkan materi tentang esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung beberapa unsur. 1. Hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Perkenalkan, nama saya Mustika Adisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu, materi yang saya bawakan berjudul Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% responden usia 30-40 tahun salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parahnya lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Berdasarkan data ini juga dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.